أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa zid ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أما بعد Alhamdulillah dengan izin dan juga kudrat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam ini kita bisa bersua virtual, bisa bersama-sama berada dalam satu majelis yang masya Allah, alhamdulillah insya Allah penuh dengan keberkahan. Dengan wasilah majelis madani, saya juga secara khusus ini merasa begitu terhormat ya dengan adanya peluang dan kesempatan untuk berbagi ilmu, untuk sharing pemahaman. Dan kalaulah bukan karena ini Ustadz Dudi, masya Allah, pun guru yang meminta, kalau bahasa Kang Nana itu, beliau yang atas arahan beliau, saya diminta untuk menyampaikan sesuatu di majelis madani ini. Tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala juga dan ridhonya, saya diberikan kesempatan untuk bisa kalau bahasa saya itu, saya sebagai santri nih menunjukkan kepada sang guru untuk menyampaikan sesuatu. Ini karena di hadapan para guru, kemudian tadi disebutkan di sini ada masya Allah para ahlul ilmi, kemudian ahlu majelis ilmi. Tentu ini menjadi sesuatu hal yang istimewa ya bagi saya semua, bagi saya terkait dengan apa yang nanti akan saya sampaikan. Dan betul sekali apa yang telah diperolehkan oleh Ustazuna Kiai Dudi Mutakin itu sebagai pemantik yang sangat tepat sekali. Bagaimana kemudian materi itu atau judul itu menjadi salah satu pilihan mungkin ya yang ingin saya sampaikan dalam rangka ini, kira-kira Ustadz ya, lebih kepada murojaah. Kita mengulang kembali materi-materi sebenarnya sudah tidak asing lagi. Sudah familiar sekali, sudah sangat banyak sekali kita mendengar dari para asati, dari para guru terkait dengan materi yang akan disampaikan. Tapi mudah-mudahan dengan diulang ini nanti ada sesuatu hal yang baru yang bisa ditambahkan. Baik jemaah rahimakumullah, sahabat Majelis Madani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengingatkan kepada umat kita sebagai umat Rasulullah SAW di momen Rabiul Awal ini, yuk kita ingat kembali bagaimana peran ya, kemudian eksistensi, kemudian diutusnya Rasulullah SAW oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir ya di alam dunia ini, kemudian menjalankan tugas-tugasnya, menjalankan misinya, menyampaikan risalah, kemudian menjadi hudan, menjadi rahmatan dan sebagainya. Nah, lalu kemudian saya kembali membaca-baca lagi sirah ya, tentang atau sirah bagaimana awal-awal Rasulullah SAW lahir, kemudian peristiwa-peristiwa yang mengikutinya, itu untuk
tadzkir, untuk mengingatkan saja sebenarnya kepada kita semua tentang begitu besar ya, apa namanya itu, hikmah yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat manusia dengan diutusnya Rasulullah SAW. Sebenarnya itu poinnya ya. Tetapi kemudian dari hasil bacaan saya mendapatkan satu tema penting ya untuk kemudian saya sampaikan kepada jamaah di beberapa tempat tentang tugas dan misi Rasulullah SAW. Nah, kalau tadi atau yang disampaikan kepada admin itu hanya judulnya antara tilawah, tazkiyah dan taklim, sebenarnya ada terusannya ini, yaitu mengenal tugas dan misi Nabi. Kenapa kita mesti mengungkap kembali ya, membahas kembali tentang tugas dan misi Nabi ini yang kemudian terangkum dalam tiga istilah, yaitu tilawah, tazkiyah dan taklim. Sebenarnya tugas Rasulullah SAW itu sudah selesai ya. Lalu kemudian kalau berikutnya ketika ayat-ayat tentang tilawah, tazkiyah dan ta'lim ini ya kembali kita baca, lalu ayat itu untuk siapa? Nah, bisa jadi ya, tilawah, tazkiyah dan ta'lim ini nantinya akan menjadi tugas kita secara umum adalah umat Rasulullah SAW. Nah, nanti kita bisa bagi lagi apakah kita sebagai subjek, apakah sebagai objek. Ya, nanti kita akan perjelas lagi. Ya, itu yang sebenarnya menjadi kronologis karena memang dari apa namanya Majelis Madani tidak memberikan uh, materi yang secara khusus untuk saya sampaikan, dan saya istiadah gitu Ustaz. Jadi ya untuk menyampaikan materi ini. Mudah-mudahan ada sesuatu hal yang beda atau bertambah ya. Meskipun saya yakin ini bukan materi yang baru, ini materi yang berulang. Ini dalam rangka muhasabah saja, melakukan refleksi. Kalau kaitannya ini dengan bulan Rabiul Awal, ya kita akui kita memang berada di bulan Rabiul Awal. Setidaknya kemudian kita mengungkap kembali tugas dan misi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik jamaah, sahabat Majelis Madani, azakumullah, tentang tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang disebut tilawah, tazkiyah dan taklim, itu diambil dari ayat-ayat tentang tugas Nabi. Ya. Bapak Ibu semuanya, kita bisa sambil tadabbur ya, tadabbur Al-Quran. Silahkan bisa sambil dibuka mushafnya. Tentang ayat-ayat tugas Nabi itu tercantum di dalam satu ya, ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 153, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Ya, sebagaimana ya kami telah menyempurnakan nikmatnya untuk kalian wahai umat manusia, secara khusus adalah umat Islam, maka penyempurnaan nikmat Allah itu dengan diutusnya Rasulullah SAW ya, kepada umat manusia atau kepada umat Islam secara khusus. Dan Rasul ini dari kalangan manusia itu sendiri. Nah, tugasnya apa? Fungsinya apa? Nah, ini. Yang pertama adalah yatlu alaikum ayatina, membacakan kepada kalian ayat-ayat kami. Itu yang pertama ya. Jadi ini yang disebut dengan tilawah, di mana tugas Rasulullah SAW itu adalah membacakan ayat-ayat Allah kepada kita semua. Ya, dari mulai para sahabat, kemudian tabi'in, kepada sampai juga kepada kita hari ini. Wa yuzakkikum, kemudian juga yang kedua, fungsi, tugas dan perannya adalah mensucikan, mentazkiyah kalian. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, kemudian mengajarkan kepada kalian juga adalah Al-Quran, kemudian hikmah.
Dan kemudian ditambah lagi ta'lim ini ada jenis yang kedua, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dan mengajarkan kepada kalian apa-apa yang keadaan kalian sebelumnya tidak tahu. Jamaah rahimakumullah, ayat yang mirip, yang serupa ini terdapat juga di dalam ayat-ayat lain, di antaranya di Ali Imran ayat 164. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jamaah rahimakumullah bisa memperhatikan tulisan ayat yang saya warnai warna merah itu yatlu wa yuzakkihim wa yu'allimuhum. Sama seperti ayat sebelumnya, dari ayat ini kita menyimpulkan ada 3 fungsi atau tugas Rasulullah: tilawah, tazkiyah, dan juga ta'lim. Ayat yang sama juga terdapat pada surah Al-Jumu'ah. Ayat kedua, waladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Lagi-lagi ditegaskan, diulangi, ya, tugas Rasulullah SAW itu tilawah, tazkiyah, dan ta'lim. Jadi kalau kita mau menyimpulkan dari awal sini bahwa fokus kajian kita ini di 3 istilah, yaitu tilawah, tazkiyah, dan ta'lim. Jamaah rahimakumullah, selain ya ayat yang mengandung atau berisi tentang 3 istilah tadi, dan di 3 ayat itu kita membacanya berurutan antara tilawah, tazkiyah, kemudian ta'lim. Namun ada satu ayat jemaah rahimakumullah itu yang berbeda secara urutan, ya. Semua ayat yang tadi itu selaras kecuali ayat yang berisi tentang doa Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Doa beliau itu berdoa kepada Allah agar diutus, dimunculkan, ya, seorang rasul dari keturunan Nabi Ibrahim yang tugasnya apa? Di sini kita baca saja ayatnya. Rabbana wab'ats fihim rasulan. Ya Tuhan kami, ya Allah, utuslah, ya, dari mereka seorang rasul, minhum, dari kalangan mereka sendiri. Nah, kemudian ini Nabi Ibrahim alaihissalam sudah punya visi yang sangat jauh sekali untuk kehidupan di masa yang akan datang. Ya, beliau simpan harapan, simpan cita-cita dalam sebuah doa. Ini satu pelajaran yang sangat penting, Bapak Ibu semuanya, jamaah Majelis Madani, bahwa kalau kita punya harapan-harapan di masa yang akan datang, ya, selain dengan planning-planning yang kita lakukan secara tahapan-tahapan, itu bisa kita simpan, ya, itu dalam doa-doa mustajab kita, di tempat mustajab, di waktu yang mustajab, ya. Ternyata visi dan misi kehidupan kita di masa yang akan datang itu sudah bisa di-planning, bisa dirancang, salah satunya melalui doa. Di mana Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau seorang hamba Allah, seorang nabi, bahkan mencapai satu derajat yang paling tinggi, yaitu Khalilullah. Beliau seorang hamba Allah, seorang nabi yang senantiasa taat kepada perintah Allah, ya. Menjalankan perintah hijrah, menjalankan perintah dakwah, menjalankan perintah membangun, meninggikan kembali Ka'bah dan sebagainya. Jadi program-programnya, kewajiban-kewajiban atas perintah Allah sudah dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Tetapi beliau tidak merasa cukup dengan amal, dengan pekerjaan, dengan apa yang sudah dilakukan oleh beliau pada saat itu. Tetapi ada satu visi ke depan di mana Nabi Ibrahim menginginkan dari keturunannya itu ada seorang rasul juga, seorang nabi juga. Lalu kemudian Nabi Ibrahim memberikan harapan bahwa nanti seorang rasul yang dari keturunannya itu memiliki tugas, yaitu yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Jemaah rahimakumullah, yang meski kita
perhatikan sekilas ya, bahwa di sini urutannya berbeda dengan ayat-ayat sebelumnya. Kalau di sini yaitu urutannya tilawah, kemudian taklim, kemudian tazkiyah. Jemaah rahimakumullah, di sini kalau dalam bahasa santri memang ya urutannya itu menggunakan wawu, huruf wawu, atopnya itu huruf wawu. Nah, kalau huruf wawu sebenarnya tidak mesti dipahami berurutan. Berurutan. Karena kalau dengan urutan bisa menggunakan kata summa, kemudian, atau dengan fa, ya, dengan huruf fa itu kemudian. Tetapi dengan wawu, sehingga secara umum urutan ini bisa diacak, gitu ya. Bisa saja yang samanya itu yatluna atau tilawahnya itu selalu di awal. Tapi kemudian yang berbeda taklim tazkiyah atau tazkiyah taklim. Ini kalau dalam bahasa kajian bahasa Arab ini disebut taklim. Ada yang didahulukan, ada yang diakhirkan. Paling banyak dalam ayat sebelumnya yaitu mendahulukan tazkiyah dan mengakhirkan taklim. Kalau di ayat ini mendahulukan taklim dan mengakhirkan tazkiyah. Apakah perbedaan urutan ini ada maknanya, ada hikmahnya? Pembahasan ini saya akan akhirkan. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tugas pertama Nabi itu adalah tilawah. Jamaah rahimakumullah, yang dimaksud dengan tilawah di sini adalah ya kita kembali mentadaburi ayat-ayat yang sudah kita baca tadi. Itu ada ayat yang bunyinya yatlu alaihim ayatika, ada yatlu alaihim ayatina, ada yatlu alaihim ayatihi. Itu maknanya semuanya sama, bahwa membaca itu ya harus jelas. Ini idofahnya yang dibaca itu adalah ayat-ayat Allah. Nah, ayat-ayat Allah. Nah, ayat-ayat Allah kemudian dalam wujudnya ya, atau yang disebut dengan kalamullah, kemudian kita sebut lagi sebagai Al-Quranul Karim, itu Al-Quran dengan berbagai nama, dengan berbagai sifat. Yaitu yang dimaksud tugas Rasulullah SAW itu adalah menyampaikan, membacakan ayat-ayat Allah. Di mana ayat-ayat Allah ini merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, tadi juga sudah disinggung di awal bagaimana kisah tentang turunnya wahyu pertama kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah sangat populer sekali kisah di mana Rasulullah SAW sedang tahannus, sedang beribadah di Jabal Nur atau gua Hiro ya, di gua Hiro. Kemudian di malam itu didatangi oleh malaikat Jibril, lalu diperintahkan Iqra. Ya, hai Muhammad Iqra, wahai Muhammad baca. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, Ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Nah, ini juga menjadi satu uh, apa namanya uh, satu jawaban ya. Membaca atau mengajarkan Al-Quran itu bisa secara talqin. Orang ada yang belum bisa membaca huruf-huruf Al-Quran, tetapi melalui pengajaran talqin didiktekan seperti halnya malaikat Jibril yang mendiktekan bacaan ya, kepada Rasulullah SAW, itu ternyata bisa. Nah, seperti halnya kita jemaah mengajarkan ya doa atau surah-surah pendek kepada anak-anak, kepada anak kecil, kepada cucu ya mungkin itu tanpa mereka anak-anak ini bisa membaca terlebih dahulu. Nah, ini kan tidak mengenal huruf-huruf tapi bisa ditalkinkan. Ya, bisa didiktekan. Ini penting sekali ya dalam metode pengajaran Al-Qur'an. Masyaallah. Jemaah rahimakumullah, saya mencoba untuk mengembangkan makna dari tilawah ini. Pertama ada tilawatul ayat atau tilawatul huruf. Tilawatul huruf ini penting sekali ya bagi kita semua. Saya pernah mendengar bahwa ada satu riset di Indonesia yang dilakukan oleh Kementerian Agama bahwa umat Islam di Indonesia secara persentase itu sekitar 53 atau 54%
itu masih buta huruf Al-Quran. Jamaah rahimahullah, ini menjadi tugas kita semua ya untuk terus belajar dan mengajarkan ya, bacaan Al-Quran. Apalagi sekarang misalkan ditambah dengan media-media media sosial, kemudian media digital, itu bisa dengan mudah kita bisa mengakses untuk belajar membaca Al-Quran. Ya. Alhamdulillah Bapak Ibu semua, dari 2009 saya sudah terjun ya di dunia pengajaran Al-Quran, bahkan mendirikan pesantren eh, pesantren Tahfidul Quran, Taklimul Quran di Garut, yang pada waktu itu secara khusus ya pesantren Tahfidul Quran atau Taklimul Quran ini belum belum ada ya di Garut, itu belum populer ya. Dan sekarang Masya Allah berbagai lembaga, yayasan, kemudian rumah Quran, Baitul Quran itu sudah sangat sangat masif sekali, banyak sekali diminati. Nah, tinggal kemudian bagaimana kita terus semangat memperbaiki bacaan Al-Quran. Ini sangat penting karena ini terkait dengan bagaimana kualitas bacaan kita dan kualitas atau kuantitas pahala dalam membaca. Kita tahu bahwa pahala membaca Al-Quran itu hitungannya adalah satu huruf yang kemudian Allah ganjar dengan 10 kebaikan. Nah, jamaah 10 kebaikan ini ternyata itu kembali kepada kualitas bacaan kita. Ya, membedakan makhorijul hurufnya, kemudian sifat-sifatnya. Ini kita itu harus, Masya Allah ya, harus dinyatakan lulus gitu oleh guru kita ya, Masya Allah. Saya pernah belajar talaki ya, mengucapkan atau belajar membaca surah Al-Fatihah waktu itu di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Selama 1 bulan di depan seorang guru besar Al-Quran di Masjid Nabawi. Beliau orang Afghanistan. Coba Bapak Ibu semuanya, guru besar Al-Quran di Masjid Nabawi ternyata ya benar-benar bukan dari orang Arab ya, tapi justru Masya Allah dari orang Afghanistan, di mana beliau punya kelebihan ya, beliau disebutnya Syekh Al-Afghani gitu, punya kelebihan kalau menerima setoran mahasiswa yang setor hafalan itu bisa beberapa orang, 3 atau 5 orang setor sekaligus, kemudian beliau bisa mengoreksi mana yang keliru, mana yang salah gitu ya, kemudian mana yang kurang dan sebagainya, itu dalam satu waktu. Masya Allah, Allah berikan kelebihan seperti itu. Nah, saya talaki kepada beliau, padahal selama ini merasa sudah benar gitu, ternyata untuk pengucapan huruf o, god itu masih perlu dikoreksi. Nah, apalagi kalau misalkan kita mengecek ya bacaan kita, itu silahkan Bapak Ibu semuanya mengikuti program-program semacam ini. Sampai kapan ya? Sampai kita bisa ya dinyatakan lulus seperti itu. Nah, jamaah rahimakumullah, tilawah berikutnya adalah bukan kita tidak hanya membaca ayat-ayat per huruf atau per kata, tetapi membaca makna-makna yang terkandung di dalam setiap huruf atau dalam setiap ayat kata di dalam Al-Quran. Terutama dalam pilihan-pilihan kata, pilihan kosakata, pilihan atau diksi-diksi yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kalamnya. Misalkan kita menemukan kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya, apa perbedaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Lalu secara urutan kita harus memahami kenapa misalkan Ar-Rahman Ar-Rahim itu diulangi lagi di dalam surah Al-Fatihah ini. Apakah tidak cukup misalkan di ayat yang pertama, kenapa harus diulangi lagi? Ya. Kemudian di dalam surah Al-Fatihah ada kalimat ya na'budu wa ya nasta'in. Kenapa harus na'budu? Kenapa harus nasta'in? Karena kata para ulama gini, al-isti'anah nasta'in itu bagian dari na'budu. Ya. Kita memohon pertolongan kepada Allah itu adalah jenis dari ibadah. Sama halnya seperti istighotsah, ya. Kita memohon bantuan atau kita berdoa bagian dari ibadah. Kita belajar bagian dari ibadah. Tetapi kenapa dari yang umum na'budu itu kemudian ada yang lebih khusus lagi spesifik yaitu nasta'in. Nah, ini oleh para ulama itu dijelaskan kemudian diungkap hikmah-hikmahnya. Jadi di balik huruf-huruf, di balik kata-kata, di balik ayat itu ya pasti ada makna yang terkandung sangat dalam sekali.
apa yang disebut dengan muradullah fi kitabihi. Maksud-maksud, tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh Allah. Nah, ini kemudian kita, Masya Allah, merasa harus berbangga, harus bersyukur begitu banyak para ulama tafsir dari kalangan umat Islam yang telah menyusun kitab-kitab tafsir. Bapak Ibu semuanya, mungkin patut dipertanyakan ya, kita ini kalau membaca kitab tafsir, kita sudah menyelesaikan kitab tafsir apa saja. Dari yang mulai 1 jilid, sampai kemudian yang 2 jilid, 3 jilid, sampai 7 jilid misalkan. Ini kita sudah pernah menamatkan baca kitab tafsir apa misalkan. Ini kan satu pertanyaan yang cukup penting ya, untuk bagaimana kita selangkah lebih maju dalam hal sikap kita, ta'amul atau interaksi kita terhadap Al-Quran. Bukan hanya tilawah huruf-huruf atau ayat-ayatnya, tetapi juga bagaimana maknanya. Jamaah rahimakumullah, kemudian yang tidak kalah penting adalah bahwa ayat-ayat Allah ini ada yang sifatnya Al-Quran, bentuknya Al-Quran, yaitu ayat Quraniyah. Ada juga ayat kauniyah, yaitu ayat-ayat yang tersimpan atau terbukti di dalam ciptaan-ciptaan Allah. Ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi ini, kemudian perbedaan atau perubahan dengan siang dan malam, kemudian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah yang perlu kita renungkan, yang perlu kita pahami. Nah, ini kalau di dalam kajian ilmu, ini ada yang disebut dengan ijazul Quran, keistimewaan Al-Quran. Jadi kalau kemujizatan Al-Quran ini berlaku untuk musuh-musuh umat Islam, musuh-musuh Al-Quran, sehingga mujizat itu melemahkan melemahkan pikiran mereka, yang logika mereka. Tetapi ijazul Quran bagi kita adalah keistimewaan, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyimpan rahasia-rahasianya, ilmu-ilmunya, baik di balik Al-Quran secara teks maupun dari ciptaan-ciptaan Allah. Nah, jamaah rahimakumullah, tilawah berikutnya adalah bagaimana kemudian kita, ada istilahnya itu membumikan Al-Quran. Al-Quran itu oleh para ulama disebut salihun likulli zamanin wa makanin. Bahwa Al-Quran ini akan relevan, akan cocok untuk setiap zaman, setiap tempat, ya, setiap waktu, setiap tempat. Al-Quran betul diturunkan secara khusus di Mekah dan di Madinah, atau antara Mekah dan Madinah. Mekah dan Madinah sebagai tempat turunnya wahyu. Tetapi keberlakuannya, ya, ini berlaku untuk semua tempat. Dari dulu sampai sekarang, kita punya misi menerapkan, mengimplementasikan Al-Quran. Bahkan Al-Quran ini harus mampu menjawab berbagai persoalan kemanusiaan, problem keumatan hari ini. Ya. Bagaimana kemudian Al-Quran, ya, itu akan harus bisa menjawab berbagai tantangan, berbagai masalah yang dihadapi oleh manusia. Solusi-solusinya itu harus terjawab dari Al-Quran. Nah, penggalian pemahaman terhadap Al-Quran ini yang harus betul-betul kita lakukan, sehingga problem hari ini manusia, dari mulai problem kepribadian, kemudian problem sosial, bahkan tadi disebut ada problem politik, ya, problem negara, bahkan secara dunia, ya, bahwa kita bisa melihat bahwa dunia sekarang ini sedang tidak baik-baik saja, di mana kemudian peperangan, kezaliman, ketidakadilan, hukum yang kemudian tidak adil, semua kita setiap hari disuguhkan dengan problem kehidupan yang begitu banyak sekali, ya, Masya Allah. Waliyubillah, bagaimana kemudian terjadi kemunkaran, fahisyah, ya, kemaksiatan, semua itu terus terjadi dan melewati kehidupan kita. Nah, jamaah rahimakumullah, kalau misalkan kita yakin dengan apa yang Allah telah bekalkan kepada kita, bahwa berbagai persoalan hidup solusinya ada dalam Al-Quran, ini sebenarnya kita bagaimana bisa menurunkan, ya, bahwa
Al-Quran ini mampu menjawab persoalan-persoalan umatan ini. Tentu ini tergantung kasus-kasusnya, tergantung persoalan-persoalannya. Nah, ini yang menjadi tugas kita semua. Kalau Rasulullah SAW dulu bisa menyelesaikan masalah baik di Mekah maupun di Madinah ya dengan perjalanan dakwahnya selama berapa? 23 tahun ya, 13 tahun di Mekah, kemudian 10 tahun di Madinah. Lalu bagaimana dengan perjalanan hidup kita sekarang ya dengan berbagai persoalannya lalu harus dijawab dengan Al-Qur'an. Ini kan bukan persoalan yang mudah. Oleh karena itu membaca di sini bukan hanya membaca sekedar teks, tetapi bagaimana kita bisa merenungkan uh, apa namanya pesan-pesan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencari kita solusi-solusi dalam kehidupan. Nah itu yang paling penting dari tilawah jamaah rahimakumullah. Jadi betul berangkat dari bacaan, lalu kemudian bacaan teks, bacaan secara huruf, ya, kemudian perkataannya, makhraj dan sifatnya ini harus kita lakukan. Tetapi ada yang lebih tinggi lagi tingkatannya, levelnya adalah bagaimana Al-Quran ini bisa menjawab berbagai persoalan kehidupan manusia dalam berbagai aspek atau dimensi kehidupan manusia. Jemaah rahimakumullah, tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berikutnya adalah tazkiyah. Nah, tazkiyah ini tadi juga sudah disinggung oleh guru kita semua secara sekilas, yaitu adalah bagaimana kemudian tazkiyah ini sebagai sebuah proses penyucian jiwa ya dari keyakinan yang batil. Jadi Bapak Ibu semua jamaah rahimakumullah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di Mekah tentu dengan keadaan kondisi bangsa Arab pada waktu itu ya penuh dengan kebatilan dari sisi moral ya, muamalah, kemudian akidah yang kita sebut dengan istilah jahiliyah. Di dalamnya bentuk-bentuk kesyirikan, ya penyimpangan-penyimpangan akidah, kemudian dekadensi moral, perilaku-perilaku jahiliyah secara umum. Kita bisa baca bagaimana keadaan bangsa Arab pada waktu itu. Jadi kemudian Al-Quran ya atau tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa membersihkan, mensucikan jiwa-jiwa mereka dari keyakinan-keyakinan, dari ibadah-ibadah yang batil secara hukum atau dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah rahimakumullah, kalau kita berbicara hari ini ya, apakah bentuk-bentuk penyimpangan akidah, penyimpangan ibadah itu sudah aman, sudah bersih misalkan, atau justru masya Allah ya subhanallah ini ternyata bisa banyak variasinya, semakin banyak semakin terjadi di mana-mana dengan berbagai bentuk ya. Nah ini kita bisa amati di sekitar kita tentang penyimpangan-penyimpangan di dalam akidah ini. Lalu kemudian jika kita masih menemukan perilaku-perilaku, perbuatan, sikap yang menyimpang di dalam akidah, di dalam ibadah yang kemudian nanti akan berpengaruh kepada akhlak, maka sesungguhnya kita harus terus melakukan tazkiyah. Ya, penting bahwa tazkiyah itu dimulai kepada diri sendiri. Ada yang disebut dengan tazkiyatun nafs. Nah, jemaah rahimakumullah, tazkiyah ini ya, kemudian bisa terjadi, bisa dilakukan dalam hal akidah, akhlak atau ruhiyah, spiritualitas. Sehingga ini menjadi inti dari tugas atau misi pendidikan di dalam Islam. Jadi jemaah rahimakumullah, ini tazkiyah ini harus menjadi satu tugas kita semua. Dulu dilakukan oleh Rasulullah, nah sekarang kita yang melakukannya. Nah, nanti kita akan perdalam lagi tentang tazkiyah ini. Jemaah rahimakumullah, akan kita sambungkan dulu dengan tugas Rasulullah yang ketiga, yaitu ta'lim. Mana ta'lim ini di dalam ayat-ayat tadi disebutkan wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi ta'lim itu kebagi pada ta'limul kitab dan ta'limul hikmah. Nah, makna ta'lim di dalam makna ta'limul kitab kita artikan kita ini sebagai Al-Quran. Ya.
Al-Quran ini dari proses taklimnya bisa tadi mengajarkan kepada diri kita atau kepada orang lain tentang bagaimana mengucapkan huruf, ya, makhorin, sifat, kemudian hukum tajwid dan sebagainya. Tetapi kemudian ada lagi tingkatan yang lebih tinggi yaitu tahfidul Quran, ya, tahfidul Quran. Kemudian masya Allah jamaah rahimakumullah, memang secara data ya kita tidak, atau saya belum mendapatkan keterangan bahwa sahabat Rasulullah SAW itu pada hafal Quran semuanya gitu. Jadi hufad semuanya, ternyata tidak. Hanya sebagian atau apa namanya sebagian besar di antara para sahabat itu yang hafal Quran, yang hafal Quran. Tetapi bagaimana dengan keadaan kita, Bapak-Ibu semuanya? Apakah ada program misalkan secara umum nih umat Islam, standarisasi umat Islam seorang muslim harus hafal Quran berapa juz ya, dari 30 itu. Minimal misalkan juz 30. Biarkan nanti yang misalkan yang juz 30 juz ini ada kelompok khusus gitu. Tapi secara umum mungkin kita harus punya target gitu. Misalkan hafal juz 30, juz 29, sehingga ketika kita baca Al-Quran, baca surah di dalam ayat, di dalam sholat kita itu tidak perlu apa namanya itu lagi ya, tidak meskipun sah-sah saja, boleh-boleh saja, tetapi ya entong itu lagi lah gitu ya. Artinya bagaimana kemudian kita bisa memvariasikan. Nah, ada di antara jamaah-jamaah saya yang kemudian punya apa target ya, kurikulum hafalan Quran itu minimal yang misalkan di 30 untuk kaum apa namanya ya sepuh lah misalkan. Saya ada pengajaran, ada komunitas pengajaran Al-Quran di Garut Kota, itu mayoritas yang ikut atau jamaahnya ibu-ibu. Kemudian ada program menghafal Al-Quran untuk ibu-ibu. Apakah itu bisa dilakukan? Bisa. Dan alhamdulillah bisa, mereka bisa ujian juz 30, juz 29 sebagainya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kemudian taklim pengajaran Al-Quran ini terkait dengan hukum-hukumnya. Ya, kemudian kewajiban antara fardu dengan sunnahnya. Kemudian di dalam Al-Quran itu ada nasihat-nasihat, ada imtisal, ada perumpamaan-perumpamaan, kemudian at-targhib wa tarhib, ada motivasi, kemudian ancaman, lalu kemudian berbicara tentang hari akhirat, tentang tanda-tanda akhir zaman dan sebagainya, berkaitan dengan pahala dan siksa, kemudian berujung kepada tempat manusia nanti di akhirat, apakah surga atau neraka. Semua itu merupakan tugas kita untuk belajar dan mengajarkan Al-Quran. Nah, apalagi kita bisa tahu bahwa kandungan Al-Quran ini ya sebagian besarnya sepertiganya ada kisah, sepertiganya ada hukum, kemudian ada adab. Ini kalau dibagi-bagi lagi tentu banyak atau cukup besar tugas kita untuk terus mengkaji Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Uh, Kemudian taklim yang kedua ini adalah hikmah. Nah, jemaah rahimakumullah, kalau kita berbicara kata hikmah di dalam Al-Quran, tentu ini cukup variatif ya maknanya. Ada yang diartikan hikmah itu adalah sunnah nabawiyah atau sunnah Rasul. Ada hikmah itu diartikan al-ilmu an-nafi, ilmu yang bermanfaat. Kemudian hikmah ini juga ada yang disebut asrarul syariah, rahasia-rahasia syariah yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam atau umat manusia secara umum. Kemudian ada hikmah itu adalah ketepatan antara ilmu dengan amal. Bahwa kita beramal harus berdasarkan ilmu, bagaimana ilmu itu juga harus diamalkan. Nah, secara umum kalau pengajaran Al-Quran disandingkan ya dengan pengajaran hikmah disandingkan dengan pengajaran Al-Quran, para ulama tafsir mayoritas itu memahaminya sebagai as-sunnah. Jadi arti wa yu'allimuhumul kitaba itu wa yu'allimuhumus sunnah. Nah, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata. Al hikmah yaitu as-sunnah. Itu yang dimaksud dengan as-sunnah di dalam ayat ini. Artinya bahwa kita tidak boleh merasa cukup ya belajar Al-Quran, kecuali kita juga harus belajar sunnah. Di mana sunnah mendapatkan atau menjadi fungsi yang sangat memiliki fungsi yang sangat penting
di dalam penjelasan atau memahami Al-Quran, terutama dalam hal-hal yang praktis ya, yang praktek, sebagaimana kita tahu tata cara atau perintah sholat di dalam ayat-ayat, lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempraktekannya. Bagaimana perintah Rasulullah mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Tentu belajar sunnah ini juga termasuk uh, wilayah yang sangat luas sekali. Jemaah rahimakumullah, ya, terkait dengan di mana dalam satu ayat tadi ya, kita mendapatkan satu keterangan Rasulullah atau Allah Subhanahu wa taala di dalam satu ayat, terutama doa, di dalam doa Nabi Ibrahim mengakhirkan kata tazkiyah dan mendahulukan kata taklim. Jadi kalau secara urutan berarti kita melakukan tilawah dulu, ya, kemudian taklim, kemudian tazkiyah, kemudian taklim. Ini seperti apa sih gambarannya? Nah, sebelum itu kita eh, membaca dulu pendapat para ulama tafsir terkait dengan susunan ini. Menurut Ibnu Ashur ya, susunan kalimat dalam ayat pertama surah Al-Baqarah disusun sesuai dengan urutan keberadaannya. Pada awal penyampaian risalah, hal yang paling utama adalah membacakan Al-Quran. Ini penting. Jadi di awal ya, tugas Rasulullah SAW berdakwah itu sebenarnya tidak banyak, tetapi bagaimana membacakan, menyampaikan, mentabligkan ya Al-Quran kepada para sahabat. Itu programnya, tugasnya tidak muluk-muluk, tidak hebat-hebat, tetapi apa yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW itu disampaikan kembali kepada para sahabat. Ya. Lalu kemudian di antara para sahabat yang sudah bisa membaca Al-Quran itu ditugaskan oleh Rasulullah SAW ya, untuk menemui orang lain. Bahkan ada satu sahabat yang menjadi utusan Rasulullah disebut sebagai Safirul Islam, duta Islam, yang pertama diutus seorang pemuda Mekah, ya, diutus ke Madinah untuk mengajarkan Al-Quran. Namanya Mus'ab bin Umair. Ya, jadi tugasnya, misi dakwahnya itu tidak apa namanya, tidak besar programnya, tidak tinggi dan tidak hebat begitu, tapi mengajarkan Al-Quran dari mulai pengajaran membacanya maupun juga makna-maknanya. Nah, jemaah rahimakumullah, kemudian jika kita sudah melakukan tilawah, ya, kemudian tazkiyah, maka tazkiyah ini semacam pintu kita untuk memasuki ta'alum atau memasuki ta'lim. Jadi sebelum kita belajar, ternyata ada satu proses yang harus dilakukan, yaitu pembersihan jiwa, pensucian jiwa. Jadi kalau secara sederhana begini gambarannya, jamaah rahmatullah, sebelum kita belajar, misalkan ini belajar ya, maka yang perlu diperhatikan oleh kita itu apa? Berdasarkan sabda Rasulullah, innamal adalah niat. Jadi sebelum ta'lim kita harus menyiapkan diri dengan proses tazkiyah. Contohnya tadi, yaitu kita bagaimana meluruskan niat. Meluruskan niat bahwa proses kita atau tujuan kita belajar ilmu itu adalah lillah. Ya, kenapa harus lillah? Jangan sampai kemudian ada motivasi lain yang itu akan mengancam ya, baik itu proses maupun akhir ending dari proses kita belajar atau tujuan hasil dari kita belajar. Memang rahmatullah, kalau kita membaca satu hadis, bagaimana Rasulullah menggambarkan kepada kita yang akan pertama kali diadili oleh Allah, ya, inna awwala ma yuqda, yang pertama kali akan diadili di hari kiamat itu ternyata adalah orang yang berilmu. Ya. Ketika orang berilmu ditanya oleh Allah, kamu sudah punya ilmu, untuk apa kamu belajar ilmu? Lalu mengatakan, ini ilmu untuk saya sampaikan atau saya amalkan, untuk saya ajarkan kepada orang lain. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kadzabta, engkau bohong. Ternyata ada orang yang belajar ilmu itu untuk dikatakan anta alim, kamu adalah seorang intelek.
seorang ahli, seorang ulama, maka dikila dan sungguh kamu telah terkenal, ya, sudah masyhur, populer, viral gitu sebagai orang yang jelek. Dan ini kemudian menjadi tantangan kita hari ini, bagaimana berusaha di satu sisi kita harus terus meningkatkan keilmuan, bahkan jenjang pendidikan pun secara bertingkat harus terus diraih, tetapi bagaimana di awal atau di awal pemberangkatan kita harus mentazkiyah diri kita. Nah, masuklah kepada proses taklim, ya, mana kita belajar ilmu sesuai dengan kecenderungan kita, modal kita, kapasitas kemampuan kita. Kita senangnya ke ilmu apa, ilmu syar'i atau ilmu umum. Lalu di akhir jemaah rahimakumullah, ternyata kita perlu mentazkiyah juga. Mentazkiyah diri dari apa yang sudah kita dapatkan ilmunya. Nah, tazkiyah ilmu itu diantaranya apa? Pengamalan. Ya. Diantaranya apa? Kemudian kita berusaha untuk menjadikan ilmu kita bermanfaat, berkah, ya, diamalkan oleh kita lalu diajarkan lagi kepada orang lain. Ya. Nah, ini bagian dari proses tazkiyah, sehingga kata para ulama ketika kita di awal harus menentukan niat, meluruskan niat lillahi ta'ala, ternyata dalam proses kita ta'alum, proses kita mengajar juga harus terus diiringi dengan niat yang ikhlas. Dan di akhir juga penting kita untuk terus memposisikan diri dalam tazkiyah ini. Kenapa? Kalau di awal ada innamal a'malu binniyat, kalau di akhir ada innamal a'malu bil khawatim, bahwa amal itu nanti dilihat juga akhirnya. Nah, dan endingnya seperti apa? Ini apakah amal atau seorang yang berilmu, seorang alim ini memberikan manfaat kepada orang lain atau justru mudarat? Ya, jadi mohon maaf kalau misalkan tadi juga disebut oleh guru kita, banyak orang pintar di Indonesia, tapi kok kenapa di Indonesia ini masalah tidak selesai-selesai? Bahkan mohon maaf kalau misalkan adanya korupsi, adanya penyimpangan, adanya eh, kekacauan dalam berpikir, dalam ilmu itu lahir dari orang-orang yang dianggap dalam kutip adalah kaum intelek atau orang yang berilmu. Tentu ini menjadi satu problem bagi kita untuk melakukan muhasabah, evaluasi. Ada apa yang sebenarnya terjadi? Kok misalkan ilmu semakin terbuka, semakin banyak, diakses sangat mudah, tetapi kok keberkahan ilmu itu seolah-olah tidak ada. Kemanfaatan ilmu itu seolah-olah sangat sedikit sekali, ya, Insya Allah. Saya kira kita di Indonesia ini tidak kekurangan ustadz, tidak kekurangan ulama, tidak kekurangan profesor, tapi wallahu alam, ya. Kenapa kita kualitas umat Islam masih ya gini-gini aja? Tentu di satu sisi kita bisa melihat bagaimana perkembangan dakwah terus maju, kemudian di satu sisi juga tantangan-tantangan dakwah ini masih terus banyak, terus dengan berbagai bentuknya. Ini adalah satu tugas untuk kita semua untuk bisa lebih menguatkan lagi dari sisi tazkiyatun nafsnya, tazkiyah terhadap ilmu kita, tazkiyah terhadap amal kita. Jadi jamaah rahimakumullah, susunan ayat atau kalimat tadi dari mulai tilawah, taklim, kemudian tazkiyah, atau kemudian kita balik atau kita sempurnakan, ya, tilawah, kemudian tazkiyah atau taklim. Intinya tazkiyah itu harus ada di awal, harus ada di akhir. Saya ilustrasikan lagi pada jamaah semua. Ketika kita mau sholat, maka tentu kita harus memahami dulu konsep sholat. Itu adanya di dalam tilawah. Jadi berbicara keilmuan, berbicara wawasan, itu adanya di tilawah. Lalu kemudian kita masuk kepada tazkiyah. Ketika kita mau melaksanakan sholat, maka yang perlu diperhatikan oleh kita adalah niatnya. Baik niat yang berkaitan dengan hukum, apakah ini niat sholat fardu atau niat sholat sunnah misalkan. Yang kedua, soal niat ini adalah apakah kita sholat li ajlillah karena Allah atau linnas karena manusia.
Nah, ini bisa diumpamakan lagi kalau kita melaksanakan ibadah-ibadah lain. Ya. Apakah kita mengeluarkan zakat karena kesadaran diri sendiri akan perintah Allah atau karena gengsi secara sosial? Kita melaksanakan umroh, kita melaksanakan haji, niatnya apa? Terus seperti itu. Ya. Lalu kemudian masuk kepada setelah kita melakukan tazkiyah di awal, masuk kepada taklim. Taklim ini adalah bagaimana kita mengetahui tata cara ibadah secara praktis. Ya, misalkan di dalam sholat dari mulai wudhu, kemudian takbiratul ihram, kemudian rukun-rukun dalam sholat, ya wajib sholat, sunnah sholat, ada rukun, ada wajib dan sebagainya kita tahu. Nah, kemudian di akhir, jemaah rahimahullah, di akhir kita perlu mentazkiyah diri kita, misalkan di dalam sholat. Apa buah hasil dari kita melaksanakan sholat? Ini outputnya. Kalau tadi inputnya, kalau ini output. Maka misalkan Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan satu arahan, ya, bahwa sholat itu tanha anil fahsya wal munkar. Jadi kalau misalkan sholat kita masih belum bisa memperbaiki diri, memperbaiki keluarga, memperbaiki moral, memperbaiki akidah, saya kira kita perlu mempertanyakan kembali, ya, tazkiyah, ya, dalam sholat kita, tazkiyah dalam umroh kita, tazkiyah dalam haji kita, bahkan tazkiyah dalam pendidikan kita. Di akhir saya ingin menyampaikan satu apa namanya eh, korelasi dari semua yang saya sampaikan, ya, tentang tilawah, kemudian tazkiyah dan taklim. Jemaah rahimakumullah, ada satu tugas kita secara umum yang sudah kita kenal istilahnya di dalam dunia pendidikan, yaitu tarbiyah. Ya, tarbiyah yang sering diartikan sebagai pendidikan. Nah, jemaah rahimakumullah, kalau kita mencari, setahu saya, kalau kita mencari kata-kata tarbiyah di dalam Al-Quran, nah, saya tidak menemukannya. Ya, sekali lagi, kalau kata-kata tarbiyah itu tidak saya ketemukan secara khusus, yang dimaksud dengan tarbiyah itu artinya maknanya adalah pendidikan, itu saya tidak temukan di dalam Al-Quran. Ternyata saya mendapatkan satu jawaban bahwa yang dimaksud dengan tarbiyah, ya, oleh Al-Quran itu ada tiga unsur ini, ada tiga komponen, yaitu tilawah yang menunjukkan sumber-sumber ilmu itu harus jelas, yaitu dari wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dari pemikiran manusia. Karena kalau kemudian kita merujuk kepada pemikiran manusia, ya nanti akan menanggung akibat dari penyimpangan satu ilmu. Nah, ini referensi kita dalam thalabul ilmi itu harus jelas. Ilmu apapun, ya, itu harus ada nilai-nilai ketuhanan, ada nilai-nilai rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian tarbiyah, komponen tarbiyah yang kedua itu ada pada tazkiyah. Jadi hari ini kalau kita bisa kalau kita merenungkan, mengevaluasi, sekolah banyak, belajar tiap hari, terus tapi kenapa misalkan kualitas pendidikan kita masih seperti itu? Masih banyak problem, baik di sekolah, di pesantren, maupun secara umum gitu. Ternyata saya mendapatkan satu jawaban bahwa di dalam tarbiyah kita, dalam pendidikan kita, ada yang kurang dari sisi tazkiyahnya. Yang ada adalah taklimnya. Betul, taklim itu bagian dari tarbiyah, tetapi banyak orang yang hanya fokus di dalam taklim, lebih kepada transfer ilmu, transfer knowledge, tanpa kemudian menekankan kepada tazkiyah. Saya kira ini adalah bisa kita sebut satu ketimpangan, satu kekurangan yang perlu kita evaluasi bersama. Jemaah rahmatullah, bahwa konsep kita mendidik diri, mendidik keluarga, mendidik umat itu secara sederhana bisa kita sebutkan dari konsep ini, tilawah, tazkiyah, dan taklim. Tetapi tentu dalam implementasinya, ya, ini butuh pemikiran yang dalam, kemudian aksi-aksi nyata yang kuat dan bersinergi satu sama lain sehingga tercipta apa yang kemudian sudah menjadi tugas Rasulullah dan sudah berhasil, kemudian kita bisa lanjutkan. Apakah kita sebagai pendidik, ya, sebagai ayah, sebagai orang tua bagi anak-anak kita, atau sebagai anggota masyarakat, sebagai bagian dari umat, tentu ini
satu hal yang penting bagi kita untuk bisa bagaimana tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini kemudian kita lanjutkan menjadi tugas kita, tentu sesuai dengan kapasitas masing-masing. Tetapi untuk sampai kepada ya, kesempurnaan dalam misi, dalam tugas kita, maka 3 hal ini tidak boleh kita tinggalkan. Harus ada di dalam diri kita, di dalam lingkungan kita, di lingkungan pendidikan, di lingkungan keluarga dan seterusnya. Itu dengan adanya konsep atau praktek dari tilawah, tazkiyah. Kira tadi juga di awal sudah sampaikan bahwa ini bukan istilah yang baru, tetapi mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa kita diskusikan atau kembangkan. Atur nuhun, hapunten pun guru. Usah dudi. Nuhun, jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم